Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Jun. Oke, malam ini gue kedatangan bintang tamu yang spesial. Dia peranakan Kalimantan, ditambah Subang. Dia teman-teman gue juga kan, dia teman saudara gue juga. Nah, kali ini gue undang di podcast Jun. Musuh mungkin ya musuh. Iya, musuh. Kita lebih baik musuh aja daripada teman. Oke, kita musuh aja ya daripada teman ya. Oke, enggak apa-apa. Lu musuh gua anjir. Soalnya gak seru kalau misalkan gak jadi musuh. Oke. Nah, kali ini gua kedatangan bintang tamu ini, dia adalah Azmi. Azmi. Hai guys, salam kenal, gue Asmi. Oh iya, Azmi, selamat datang di podcast Jun ya. Oke. Enggak nih, gue mau tanya sama lu kan. Oh iya. Tanya. Gini nih, gue tuh bukan YouTuber kan. Alright. Gue bukan musisi ya Oh kan. iya. Atau orang yang terkenal ya kan. Nah. Tapi kok gue dipanggil ke sini sih gitu kan. Sumpah nih, gue bilang gak ada kerjaan atau apa gitu kan. Mau apa dan mau mungut apa gitu kan dari gue gitu kan. Nah, gini kan ya. Setahu gua tuh kan, lu itu perjalanan hidupnya terus juga pergaulannya itu udah sangat luas dan sangat bebas. Nah, gua pengen pengen ngobrol sama lu, pengen sharing sama lu dan pengen cari tahu tentang kehidupan lu gitu yang belum gua tahu gitu kan. Oh lu kepo gitu sama Iya gue. dong, di podcast Jun ngapa sih yang gak kepo? Gua kepo anjay. Ya. Oke, ngomong-ngomong soal podcast nih. Gua mau nanya-nanya sama lu ya. Azmi, Ya. gimana sih perjalanan karir lu pertama gitu kan? Pertama-tama gitu kan perjalanan Emang karir karir lu. gue ada yang sukses apa atau gimana? Enggak. Yang Kan, menurut lu gitu kan. Gue kan gini-gini aja. iya tahu kan, tapi setiap orang itu punya histori kan. Setiap orang itu punya cerita kan. Ya. Makanya gue pengen tahu dan kita share ke teman-teman gitu di Junitai channel YouTube gue kan gitu kan. Gue pengen tahu perjalanan karir lu tuh kayak gimana gitu kan. Coba deh cerita. Cerita soal apa nih? Dari mana nih? Dari mana dulu nih? Dari awal karir lu gitu kan. Lu keluar SMA pasti lu berkarir kan. Atau lu kuliah dulu apa gimana? Coba ceritain waktu. Gue dulu sempet mau kuliah. Alright. Gue sempet mau kuliah, sumpah. Gue Ah. sempet mau kuliah gitu kan. Tapi ada apa ya? Ada masalah dalam keluarga ya kan. Oh. Gitu kan. Dalam masalah dalam keluarga, gue daftar polisi tuh. Wih. Awal-awal. Wih, keren daftar polisi. Daftar polisi gue kan. Keren gak sih? Keren daftar polisi. Gue daftar polisi gitu kan. Siapin lamaran berapa lembar gitu kan. Iya. Itu kan berapa amplop ya kan. Jangan Yoi. berapa lampiran gitu kan. Ya, itu tulis tangan lo bayangin aja ya kan. Terus, Iya, tulis tangan ya bang. pokoknya ribet banget dan banyak banget persyaratannya itu ya kan. Iya. Terus alhasil gak keterima. Lu daftar polisi dan lu sudah sudah berusaha. tahap awal gua tahap pertama ya kan penyerahan berkas itu gua keterima. Terima. Nah, Terus. pas kesehatan gua gak keterima. Oh, pas kesehatan lu gak keterima. I know. Ngomong-ngomong nih, kesibukan lu sekarang itu selain bekerja apa sih? Ya, gua paling ya gitu-gitu aja, paling main game atau musik gitu kan. Atau denger lagu udah beres gitu aja sih. Iya, denger-denger kan lu kemarin kan baru beli gitar, terus sekarang lu juga istilahnya mulai berkarya gitu, nyiptain lagu gitu kan. Udah ada berapa lagu yang lu ciptain gitu kan? Gue kepo gue. Satu, Pak. Satu juga belum jadi, Pak. Satu belum jadi juga. Karena apa ya, menurut gua tuh buat lagu itu, buat lirik lagu gitu kan, buat irama lagu, nada Iya. lagu gitu kan. Itu nggak gampang gitu kan. Kecuali udah udah profesional ya, misalkan kayak Iwan Fals atau Slank atau yang lain ya kan, atau yang legend-legend itu kan. Dia udah, kalau misalkan udah keluar sedikit ke lapangan gitu kan, lihat
gitar, dia udah bisa jadiin lirik gitu kan. Untuk iramanya dia bisa ngikutin gitu kan, itu udah profesional ya kan. Tapi kan gua baru awam, baru meltek gua kan. Oh iya, baru meraba-raba gitu kan lu ya kan? Iya iya iya. Tapi untuk seorang pemula meraba-raba terus bikin lagu itu udah satu karya, apa namanya, bikin satu karya itu udah sesuatu yang amazing gitu kan? Ya kan? Bukannya Untuk lu udah seorang denger pemula. kan yang gua Iya kemarin yang oh banyak kayak gitu kan? yang kata lu kayak mirip apa? Eh. Akulah Arjuna itu kan. Akulah Arjuna. Tapi enggak, gua lebih ke jazz sih sebenarnya. Oh iya, jazz. Itu genre kita sama nih. Alright. Alright. Cara-cara-cara. Gitu kan? Gimana gimana? Gitulah. Da 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 da. Ah, iya. Kok males gini Ya, ya? Gua belum anjay. minum kopinya mana ini ya? Oh kopi bu. Oke, Obi ya. Obi lu ternyata sekarang udah bisa bikin-bikin lagu gitu kan. Nah, Akibat kegabutan. kegabutan. Dari kegabutan itu lu bisa menciptakan hasil karya gitu kan, suatu karya gitu kan. Nah, karena setahu gua belajar dari teman-teman gua tuh seniman itu terlahir dari orang yang tersakiti. Dengan tersakiti, maka dia bakal menciptakan sebuah karya. Enggak sih, enggak semuanya tersakiti Iya, kok. nggak semuanya tersakiti, cuman gua belajar dari beberapa teman-teman gua gitu kan. Ngerti gak sih? Emang teman lu ada yang tersakiti terus jadi penyanyi atau jadi Oh, itu pengalaman pribadi gue juga ada. Oke, umur lu tuh sekarang umur berapa sih? Gua 24. 24. Di umur 24 ini, kenakalan remaja, kenakalan apa aja nih yang paling kena banget, paling buat lu gimana ya? Ngerasa bahwa lu tuh gua nakal banget gitu kan? Apa sih kenakalan remaja lu? Bentar nih, kenakalan yang bahagia atau kenakalan yang enak, kenakalan yang sakit? Nah, Boleh ada ini loh, ada definisinya ya? Iya, ada Oke, macam-macam kan. boleh lu mixing. Kenakalan yang seneng ada ya Iya. kan. Nah, Ada dari yang seneng aja dulu, yang seneng nih. seneng aja dulu Ya, ya. oke, Yang seneng aja. diseneng. Misalkan kenakalan remaja ya kumpul-kumpul bareng teman-teman gua Iya, kan. Dulu iya. sampai gua buat gua bukan gua sih gitu kan, teman-teman gua di SMA dulu gitu kan buat community ya kan. Community motor ya kan. Di Subang gitu. Oh iya. Ya. Kita kan satu kampung ya. Iya, betul. Jadi rame lah gitu kenakalan remaja. Terus mungkin apa ya? Ya kayak ngerokok gitu kan, umpet-umpetan Iya. ya kan, ngerokok di atas Ntar ngomong rokok, ada rokok, gue ngerokok dulu ya. tawa mulu. Ya, next lanjut. Apa nih? Yang tadi kesenangan yang kenakalan senangnya nih. Ya kayak mungkin kayak nonton turnamen sepak bola kan, bareng-bareng sama teman-teman Iya, kan. iya. Ini maaf nih ya guys. Gue jujur aja gitu kan, ketika kumpul-kumpul pasti kalian juga ngalamin mungkin minum-minum gitu kan, minum-minum biasalah alkohol kayak gitu ya kan. Tapi untuk kalangan waktu SMA gua gitu kan, lu tau lah gitu kan, bukan yang levelnya yang high lah ya kan. Iya. Kita yang bermasyarakat. Iya. Lu tahu sendiri Iya, kan. tahu. I know. Iya, yang warna ungu itu ya. Oh, ungu, asik. Ungu anjir. Ungu memabukkan. Tapi gue mau cerita nih. Nah, Gue iya. ada satu kenangan yang paling paling teringat. Ya kan? Mudah-mudahan ini yang teman-teman gue ada yang nonton ya kan. Iya. Pasti di tahun 2000 berapa gitu kan, waktu gue kelas 2 SMP. Ya Pas kan? 2 SMP ya. Iya. Ada satu kasus Iya. ya kan, yang di sekolah gue itu mabok 12 botol. 12 botol itu. Iya, Buset. 12 botol dan semuanya tepar. Wow. Dan dua masuk ke rumah sakit. Wow. Dan gua ya kan, itu setiap pulang sekolah harus kumpul di masjid untuk rehab. Wow. Dan rehabnya sama guru itu. Kelas 2 SMP, Ya, 12 botol. ingat itu. Wow. Ya kan? Gua masih itu, Keren. kenangan seru-seru, Keren sih tapi konyol. Oke. Itu yang senangnya nih.
Oh, coba. Kenakalan yang Tapi bucin. gua ini apa namanya di balik kenakalan gua selalu imbangin ya kan. Gua jujur aja gitu kan, gua nggak terlalu bolong di pelajaran ya kan. Terus di prestasi juga gua, lu tahu kan gua atlet renang kan. Oh Nah, iya. ya kan? Tahu Gua gua. masuk SMP, masuk SMA, gua lewat prestasi gitu kan. Gua udah berapa ikut pertandingan ya kan. Dan gue lolos gitu kan, dan gue masuk SMP SMA itu dengan jalur prestasi Wow. gitu. Wow, ternyata di balik kenakalan Azmi gitu kan, ternyata dia punya prestasi di baliknya, Bray. Keren. Ya itu yang seneng. Kalau yang bikin lu sedih itu apa? Nakal lu itu bikin lu sedih itu kayak mana gitu? Bikin sedih ya, bikin kenakalan. Oh, kenakalan apa kejadian nih? Kenakalan sama kejadian sama kali. Cuman berbeda persepsi doang, kenakalan kejadian kan. Oh, mungkin momen ya. Yeah, momen. Momen yang bikin gue sedih ya. Yeah. Gue jujur aja sih nggak pernah sedih orangnya. Gue bawa happy aja sih gitu. Yeah. Ya, apa namanya? Ada gitu kan kesedihan, tapi gue cuman lirik sedikit doang sih gitu kan. Karena apa? Kalau misalkan kita mendalam di satu kesedihan gitu kan, kita akan buyar gitu kan. Buyar lah antara semua itu nggak fokus gitu kan. Misalkan ya, ada masalah di keluarga nih, ya. Misal keluarga orang tua berantem lah gitu kan, atau orang tua maaf dia cerai atau orang tua meninggal ya kan. Saran gue sih buat kalian guys gitu kan, jangan dibawa apa ya, jangan dibawa mendalam gitu kan. Ikhlasin aja yang udah ya udah gitu kan. Ya kita tatap masa depan gitu kan, kita tata lagi gitu kan. Karena gue juga ngerasain itu yang namanya broken home, ya kan. Di saat orang tua kita berpisah itu, ya emang kata orang kan kalau misalnya orang tua kita berpisah, yang jadi korban itu anak. Nah itu yang gue rasain juga gitu kan, anak jadi korban. Yang gitu. jadi anaknya itu, nih Mac-nya gua ngasih saran sama lu ya. Kan? Gua ngasih masukan sama lu gitu kan. Namanya orang tua nggak akan korbanin anak sebenarnya ya kan. Tapi sebenernya. gitu kan, emang hukum alamnya kayak gitu. Kalau misalkan keluarga berantakan, korbannya ke anak gitu kan. Tapi kita sebagai anak, kalau misalkan kita ya kan, kalau misalkan kita korbannya ya kan, untuk jadi korbannya misalkan lu gitu kan, lu broken home, selalu diingat gitu kan kejadian rumah gitu kan. Gue saranin nih, gue kasih masukan, jangan selalu dipikirin ya, karena lu punya masa depan gitu kan. Kalau misalkan orang tua lu atau siapa itu kan, atau siapapun itu yang berantakan atau yang bikin lu nggak fokus ya kan, yang bikin hati lu buat kehidupan lu kacau ya kan. Cuman lu ambil pelajarannya aja, jangan selalu diperdalam gitu. Kalau misalkan lu murung ya kan, kalau lu murung, itu lama kelamaan nih gua adot nih nama. Gua adot aja, yung tuh. Enggak, soalnya nggak kedengeran anjing. Nih, ya soalnya kalau misalkan dibawa merenung ya kan, dibawa baper lah ya kan, tiap hari ngelamun, tiap hari apa, coba lu pikir jernih lah kan, lu pikir jernih gitu kan. Lu itu punya kehidupan untuk masa depan ya kan. Gitu kan. Nah, untuk masalah-masalah kemarin buat jadi pelajaran gitu kan. Kita jangan sampai ngulangin yang pernah dilakuin sama orang tua kita, kalau misalkan orang tua kita yang kacau ya kan. Pantesan di luar terang ya. Tumben lu bener. Oke, itu yang serius-serius nih. Oke, gue mau nanya nih, momen lucu apa sih yang yang pernah lu alamin gitu kan? Kejadian lucu apa sih yang pernah lu alamin? Coba di-share ke kita nih. Pastilah ada senang, sedih, pasti ada yang momen-momen lucunya gitu kan, funny-funny-nya gitu kan? Ada sih gitu kan. Ya, Peggy juga tahu sih. Hah? Produser lu tahu kejadian ya kan. Bukan momen lucu bagi orang-orang yang dengerinnya ya kan. Iya, sok ceritain aja. Gua kan belum tahu. Itu kan antara lu sama produser gua. Momen lucu itu ya kan. Nih, produser pernah ya kan main sama gua ya kan. Dia tuh partner gua dari kecil. Partner lu dari kecil. Main peda-pedahan. Abang ya lu kan? lah gitu lah Iya, istilahnya ya kan, iya. Momen paling lucu gua ya kan.
Ini bentar nih, kameranya mau jatuh. Produser. Kamera mau jatuh nih. Bentar, guys. Kamera mau jatuh. Aduh, ada aja anjir. Sorry nih. Oke, siap. Yang apa namanya, produser juga tahu sih kejadian lucu gitu kan. Yang bagi gua lucu itu gitu kan, dia tuh menurut gua punya halusinasi yang tinggi. Gue tahu dia itu manusia penuh dengan imajinasi. Ntar gue undang tuh ke podcast gue. Gue ngobrol. Iya, soalnya batu aja dianggap telur dinosaurus. Terus lu tahu ya kan, berhenti dulu Mi. Kenapa gue bilang? Nih telur katanya. Warna hijau Oh, ya iya, emang. iya. Telur dinosaurus. Telur dinosaurus ya, tairek dia bilang. Rek. Rek udah. Dan mungkin momen gua paling memalukan ada sih sebenarnya. Iya. Momen paling memalukan. Setiap orang pasti punya momen memalukan. Gitu Ya, kan. momen memalukan. Ntar dulu. Produser. Kamera nih. Produser. Oke guys, udah. Gini, Peggy juga tahu sih gitu kan. Gue punya punya momen dimana gue paling malu sedunia itu gitu kan. Apa tuh? Berak ke celana. Dan lu tahu nggak itu kan, si tainya itu nempel di selak pantat. Dan lu tahu gue jalan kayak gimana? Enggak sih. Itu momen memalukan. Gue juga pernah ngerasain kayak gitu. Itu yang paling kacau. Oro. Aduh, kacau. Kacau banget. Iya. Gak bisa dibayangin sih kalau dulu kan memang kita masih pada polos. Kan? Iya. Produser. Kamera deh. Oh sih produsernya. Udahlah. Sorry guys nih. Agak terganggu ya. Jadi gue masih istilahnya gue masih amatir gitu kan. Jadi peralatan gue masih seadanya. Jadi kalau ada yang gak enak dipandang, gue minta maaf ya gitu kan. Sorry aja. Lu nikmatin aja gitu kan percakapan kita gitu kan. Walaupun percakapannya gak berfaedah. Kacau. Gue tuh nggak tahu dibayar berapa ini ya. Dua tenang ntar di belakang lu gue transfer. Buru-buru dibayar, kopi juga kagak, mana kopinya? Bu, kopi bu. Nah, Oke, momen lucunya udah ya, momen senang, sedih juga udah. Nah, dari setiap momen-momen itu, pelajaran apa, hikmahnya itu apa sih yang lu dapat gitu kan? dari mana nih? Dari setiap semua kejadian yang bisa lu rangkum gitu kan, lu dapat hikmahnya itu apa sih sehingga lu bisa lebih baik ke depannya? Biasa aja dong. Bacotnya gimana, Bob? Bacot kan capruk gitu ya. Aneh gue bilang, kan ngerangkum-rangkum segala gitu kan. Nih, opsinya begini nih. Dari setiap kejadiannya itu, ya kan, setiap momen itu lu rangkum. Terus apa pelajarannya yang lu dapetin dari kehidupan lu gitu? Oke, dari ini ya mungkin menurut lo nih ya, Iya. lu terlalu bertele-tele nih pertanyaannya. Iya, karena gua dulunya adalah reporter hewan ternak. jadi gua bertele-tele gitu Ya kan. dari semuanya aja ya kan. Iya. Dari semua kejadian yang udah gua alamin dan belum gua alamin ya kan, maupun senang maupun susah atau yang memalukan ya kan. Iya. Gua apa ya? TikTok. Tak dulu nih. Lu kamera lu mau jatuh. Oh, di produser. Kamera lu mau jatuh. Besok nih harus di repair nih. Ntar besok gua repair dah. Sorry, bro. Ayo, apaan? Ciao. Ayo, apaan? Ciao. Ayo, apaan? Ciao. Ayo, apaan? Ciao. Kacau udah lah. Apa? Gue titip aja buat semuanya ya kan. Buat semuanya ya kan. Jangan lu lakuin gitu kan.
kalau misalkan ujung-ujungnya lo yang kena ambasnya, misalkan kena ambas Contohnya? negatifnya ya kan, misalkan untuk kenakalan remaja ya kan, mungkin ya, kenakalan remaja ya kan, kalau misalkan penasaran ya kan, lu boleh aja coba, tapi gitu kan, lu cukup tahu rasanya gitu kan, jangan Alright. sampai lu Gua- terjun ke dunia yang ibarat kata lu nyandu ya kan, misalkan ya kan, lu tahu kenakalan remaja mungkin udah familiar lah kan, kalau misalkan right. masalah narkoba, Semuanya itu narkotika ya kan, udah tahu lah, kayak udah I know. alkohol ya kan, lah gini aja deh gitu kan, lu penasaran, misalkan lu laki-laki nih kan, lu penasaran, gua mau ngobat atau gua mau apa gitu kan, Yeah. gua mau mabok gitu kan, kalau misalkan penasaran lu tinggi ya kan, dan gue pengen coba gimana sih rasanya gitu kan, lu cobain aja dulu, setelah lu tahu rasanya, lu harus ngerti langsung, jangan lu sampai penasaran lagi, gue pengen lagi, jangan jadiin momen yang, nah yang tadi masalah, misalkan lu merenung ya kan, lu broken home, lu sakit hati, Jadi larinya jangan larinya ke langsung gitu. ke narkoba dan kita gitu kan, nah jangan sampai ke situ, karena apa, dikala nanti lu dapat sakit hati lagi, Pasti larinya baliknya ke Pasti sono balik. lagi. Ya, Iya. begitu. I know. Jadi setiap apa namanya? Setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya kan. Iya. Terus itu tergantung kita menyikapinya, bener gak? Iya. Untuk kenakalan remaja nih ya, untuk khususnya buat para remaja ya kan. Jadi kita Podcast Buat hari ini tuh ya kita ngobrolin masalah kenakalan remaja, terus gitu apa? Hobi-hobi kita, gitu, hobi bintang tamu gua, dan pengalaman hidupnya tuh kayak gimana gitu kan. Jadi buat Gue jauh sih pengalaman sih, jauh. Iya, Jauh sampai Jakarta. Jauh sih, gue udah tahu yang mana-mana, tapi gue belum tahu semua sih gitu kan. Gue bukannya sombong atau apa gitu kan, tapi gue udah tahu ya kan, gue udah tahu rasanya apa gitu kan. Entah di gue sampai lo pernah nyobain gitu kan, gue nih jujur aja nih lo ya, gue pernah nyobain satu kenakalan remaja ya kan, udah ngejerumus ke narkotika, tapi gue udah berhenti ya kan, udah pure berhenti. Dan gue udah misal banget gitu kan, karena apa ya kan, yang gue lihat ya kan, gue sebagai orang yang pernah nyandu ya kan, ujung-ujungnya itu nggak enak. ujung-ujungnya gak enak. Ya tahu ujung-ujungnya apa? Apa? Utang lu banyak. Udah kayak main judi anjir. Ya karena apa gitu kan, namanya orang kecanduan ya kan, tiap gajian lu beli ini gitu kan. Nah uang lu habis di pertengahan bulan, lu ngutang ya kan, lu jual handphone, lu jual motor, lu apa gitu kan, dan ujung-ujungnya habislah semuanya ya kan. Istilahnya Nah, itu kayak peribahasa gali lubang, tutup lubang. Nah, Gitu kan? ibarat kata demi apa? Demi nutupin rasa pengennya itu ya kan. Itu akibat kecanduannya. Gua harap semua nih guys, jangan sampai lu sama kayak kejadian gua ya kan. Gua jujur aja sama kalian ya kan. Jangan sampai lu jadi pecandu. Apalagi lu berani-berani megang atau apa, lu jangan deh. Karena apa ya kan? Bukannya lu jadi apa gitu kan, buat ajang pamer, bukan apa ya, bukan tujuannya ke situ lah, narkoba atau narkotika itu gitu kan. Jujur aja sama gua jujur sama lo ya kan, buat apa sih sebenarnya ya kan, buat apa gitu kan. Ada orang nih ya kan, dia pakai terus buat di ajang pamer, nih gua udah pakai nih ya kan, ujung-ujungnya ditangkap sama polisi kan. Yang susah siapa yang susah? Ya, orang tua. makanya ya kan. Begitu. Jangan sampai kita ngerepotin orang tua lagi gitu kan. Kita cukup aja lah, ibarat kata kita buat ngeribet orang tua ya, kita waktu SMP, SMA gitu, kalau sekolah ya kan. Jangan sampai udah kerja gitu kan, ujung-ujungnya ngerepotin orang tua gitu kan. Nah, intinya begini. Gua dapet pelajaran banyak nih dari lu hari ini ya kan? Intinya bahwa setiap apapun yang kita lakuin itu adalah sebuah proses, ya kan? Proses untuk pendewasaan diri kita ke depannya. Entah itu kenakalan apa yang kita lakukan, nanti itu bakal jadi cermin buat kita di masa depan. Ya, supaya kita nggak balik lagi ke kayak dulu, gitu kan? Jadiin cermin semuanya kan, gitu kan? Ya bolehlah masa lalu kita, sama gue juga kan, masa lalu gue istilahnya kelam lah gitu kan.
Tapi untuk masa depan pasti bisa berubah gitu kan, pasti bisa dirubah kan. Semuanya perlu Walaupun belum kenyataan. Walaupun Tapi belum berusaha kenyataan. itu nomor satu Nah, ya kan. itu proses, Niat dan proses. niat dan berusaha. Iya, Proses. Semuanya perlu proses. Jadi semuanya itu gak ada Jadi yang intinya instan. gini aja, Mek. Ini gini aja. Kalau misalkan akhir-akhirnya lu bahagia dan lu punya bekal untuk masa depan lebih bagus, lu lakuin. Tapi kalau misalkan ujung-ujungnya jong, ujung-ujungnya ngerugiin orang lain, jangan lu lakuin. That's right. Gitu. Gue setuju sama lu. Nah, Jadi kita yang penting hidup itu jangan merugikan orang lain kan. nah, Ya kan? Iya. misalkan ya kan. Misalkan lu tahu kan ada orang yang berangan-angan doang, misalkan ikut angin-anginan doang ya kan. Ada sih gitu kan. Gue banyak temen kayak gitu ya kan, banyak gitu kan. Berbagai cara dia lakuin untuk apa namanya mencapai angan-angannya. Nah, Banyak itu. Mending lu ibarat kata lu kalau misalkan lulus SMA ya kan, walaupun lu blow on ya kan sama kayak lu mending kuliah ya kan, cari ilmu yang banyak. Jujur loh, di tahun 2021 selanjutnya ya kan, nanti jasa SMA tuh nggak bakalan kelihatan. Gua kan SMA nih ya kan, gua juga jadi sales sekarang bro, inget ya kan, gua jadi sales ya kan, gua jadi sales. Ya nggak apa-apa, yang penting yang berkah penting kita aja gitu kan. halal, Tapi terus. gitu kan, gua saranin buat kalian nih guys ya kan, yang baru lulus SMA, gua saranin lu pada kuliah dah. Lu cari ilmu yang banyak gitu kan, cari ilmu kemana kayak gitu kan sampai lu dapat gelar gitu kan, biar lu berprestasi gitu kan, lu banyak pengalaman dan ilmu gitu kan. Karena apa gitu kan, itu yang nentuin di masa depan lu pada ya kan. Karena apa gitu kan, yang seneng tuh bukannya orang lain kalau misalkan lu sukses, orang tua lu sukses, orang tua lu pasti seneng ya kan, teman-teman lu pada bangga ya kan, pada dapet. jangan berang Cewek-cewek pada deket juga kan. Kan dapat lagi anjir. terwujud. 10 kalau gitu. Intinya jangan berangan-angan pada suatu kenyataan yang gak bisa terwujud. Mungkin yang gua aja yang ngerasain kan, gua mau Yang gak bisa terwujud kayak gitu. Jadi kita kebanyakan angan-angan gitu. iya gua sih cukup mungkin gua aja yang ngerasain ya kan, gua mau kuliah gua nggak bisa ya kan, jujur aja kan gua apa namanya, gua berada di satu keluarga yang mungkin serba kecukupan ya kan, dan gua anak bungsu ya kan, laki-laki, orang tua gua di kampung ya kan. Dan gue juga sebenarnya untuk biaya gua sendiri aja udah susah gitu kan, apalagi gue tiap bulan harus store apa kan, gue banyak utang juga ya kan, utang inilah hitung itu belum mengirim ke orang tua ya kan. Nah gue sebenarnya sih ada keinginan buat sekolah lagi ya kan, ada gitu kan, ada keinginan, Ada rasa lah gitu ya. iya gitu kan, tapi belum ada waktunya sih sebenarnya, belum ada waktunya. Tapi kalau misalkan udah ada waktunya, gue nggak bakalan apa namanya, nggak bakal lewat, pasti gue lakuin. Intinya hidup itu harus realistis ya. Biar realistis dan selalu berpikir positif gitu kan. Gak ada semuanya itu keberhasilan yang instan, semuanya perlu proses. Iya. Proses dan Lu tahu proses. kan ada orang yang kayak gitu. Ya, gue tahu itu, I know gue. Gak ada yang instan, semua itu proses. Iya. Walaupun- 3 hari doang upload pakai mobil. Itu Gue tanya, Epet kali itu orang. gue tanya, mobil siapa tuh? Mobil orang. Begitulah hidup ya kan. Kalau kita misalnya ngikutin gaya hidup terus-terusan, gak bakal ada ujungnya. Lebih baik kita sederhana, tapi berkecukupan dan bersyukur. Itu aja sih. Gua. Bersyukur aja gitu kan. Nih, gue nitip lu, gue nitip Oke, nih sama satu lu kali pada lagi ya nih. kan. Satu nitip lagi. Jangan lupa sodako dah, sodako. beneran dah. Azmi Sumpah yang demi dulu. Allah gua ya kan, gua bukannya sok ustad ya kan, Iya. sok suci, sok apa gitu kan. Tapi kalau misalkan lu pada kerja nih ya kan, usahain kalau misalkan gaji lu 4 juta, 200.000 lu masukin masjid. Dan lu waktu masukin ke masjid, lu dalam hati niat, ya kan, ya Tuhan lipat gandakanlah. Gitu kan. Nah, itu sumpah bro, mujarab banget bro. Sumpah demi Allah gua mah. Yang pernah ngelakuinnya gua pernah ya kan. Gua bukan yang inget ya kan. Cuman gua punya satu momen di mana gua sadar. Waktu gua SMP, ini doa gua dulu. Punya misalkan gua pengen punya handphone bagus. Waktu gua SMP ya kan. Gua pengen punya motor gede ya kan. Alhamdulillah,
walaupun kredit. Nggak Apa yang penting itu hasil karya sendiri Ya. kan. Gak Tapi- nipu orang lain. Ya kan? Itu yang Nah, terpenting Ya, kan. tapi Gak nipu orang lain. Terus so, pencitraan juga. Ngerti dong pencitraan kayak mana? Ya kan? Sok kaya tapi belakangnya Oke. dong. Ada yang momen yang paling gua itu lu yang ngomong ya, bukan gua. Ya. Lu yang That's ngomong. Ya. real. Emang gitu kayak gitu ada kan. Oke. Tapi ada yang momen yang paling gua yang gua bener nyeselin. Apa? Ada kejadian atau apalah gitu kan yang bikin gue nyesel ya. Ada gue tuh nyesel kalau misalkan gue banyak ngomong. Lu tahu? Gue juga kesel nih. Kalau gue kesel, ada posisi begini nih. Gue kesel kalau gue ngomong sama tembok. Kalau gue banyak ngomong, sumpah gue kesini gue mikir ya, kebanyakan ngomong itu, gue kan orangnya gimana ya? Nggak Kadang-kadang apa-apa. gacor ya kan, Iya. kadang-kadang gacor. Mungkin gue lagi sadar apa nggak sadar Iya. gitu kan, terus kebanyakan ngomong, dan gue mikir-mikir ya, apa omongan gue ini Gak apa-apa nih. gue takut nih, gitu nggak kan, apa-apa takut kan orang-orang tuh pada nilai ya kan. Ya, nggak apa-apa. Ya, jadi intinya buat pelajaran kalian ya, lu pada lu ngomong sewajar-wajarnya Nah, aja deh gitu kan. Iya. Kalau kata gue ya. Kalau A B Iya, B kalau- gitu kan. iya, iya. Kalau Jangan kata gue sampai ya. kayak gue ya. Nggak, kayak- Karena denger dulu. gue pernah ngalamin gitu kan, gue ngomong A terus ngomong B, ngomong apa, yang pusing siapa sih? Orang sih. Orang lain. Gue yang Oh, pusing lu sendiri ya kan, klarifikasinya gue pernah gitu kan, soalnya gitu kan, kalau misalkan gue titip sama kalian, lu ngomong seadanya aja buat next gitu kan, kalau misalkan ngobrol atau curhat ya kan, jangan sampai atau sharing ya kan, jangan labil lah gitu kan, kalau misalkan untuk sharing, meeting atau apa gitu kan, untuk sama teman atau kerja atau lu apa gitu kan, lu jangan kebanyakan ngomong, tapi lu sekali ngomong dapat itu yang ini, yang Intinya jangan tong kosong nyari bunyinya. Bener gak? Kayak gitu kan? doang lah gitu kan. Gua ngalamin sih gitu kan, gua Enggak. jadi tong kosong. Iya, tong Pernah. kosong. Tapi kalau misalnya kita punya ilmunya, walaupun kita belak-belakan sama orang, tapi kalau ada ilmunya kan enak. Ilmu apa? Ya ilmu. Jadi begini nih. Ilmu Kalau apa tuh? ini apa namanya, kalau berdua ilmu public speaking gitu ya, kita nggak asal ngomong. Nih, kita bisa berani ngomong, tapi kita udah tahu dasarnya. Ngerti gak? Sampai situ paham gak? Gue pusing sama lu, bro. Sumpah. Gak tau gue ngobrolin apa ini kan. Oh, namanya podcast obrolan, namanya podcast ini. Podcast ya, kita kan temen. Apa musuh ya? Musuh Oh, kan. musuh. Gua Oh iya, musuh. musuh. Kalau gua- Cupang lu mah cupang gue menang punya iya, gue lah. Iya, Ya iya. kan? Itu Cupang lu mana ada yang mana ini ada cupangnya ini. Itu cupang gua. Cupang anjing. Aduh. Oke deh. Oke, cukup. Makasih buat Azmi nih. Malam ini sudah datang di podcast Jum nih. Azmi, makasih nih. Udah sharing-sharing sama kita pengalamannya gitu kan. Udah berbagi gitu kan, berbagi buat kita dan ngasih nasihat buat kita gitu kan. Perjalanan hidupnya semoga menjadi cermin buat orang-orang yang nonton gitu kan. Jangan jadi cermin lah gitu kan. Gue kan gue belangsak orangnya ya kan. Tapi gitu kan, ambil yang positifnya, buang yang negatifnya begitu. Gue tahu gitu kan, maksudnya Gue kan negatif semua. goblok tuh cermin. Intinya gini aja guys, di podcast ini mungkin ya kan, dari unit tai gitu, ini emang tai orangnya gitu. Nah, dari podcast kita ya kan, kalau misalkan ada masukan yang menurut serak gitu kan, yang positif gitu kan, ambil aja buat Ambil pelajaran positif. gitu kan. Tapi Iya. yang kayak ke bahasa kita mohon maaf ya kan, bahas kita yang nggak enak atau mohon dimaafin. Ya, mau dimaafin karena Dibuang aja semuanya ya. itu cuma sekedar hiburan Hiburan aja aja, gitu. Hiburan aja teman-teman. Kayak berai-berai semuanya ya. Asmi, makasih ya. Oke. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen nih. Gak ada yang komen nih. Komen-komenan. Yang penting mah subscribe-nya nih di Junitai, oke? See you di podcast berikutnya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Junitai, ciao.